Wow, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali bisa kembali ke tempat ini dan berjumpa dengan umat Tuhan yang luar biasa di sini ya. Ya, senang sekali malam ini kita bisa menikmati kembali hadirat Tuhan ya. Dan kita mau dengar kembali firman Tuhan, apa yang akan Tuhan sampaikan kiranya membangun kehidupan kita untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan ya. Saya datang bersama dengan istri kali ini, tidak sendirian ya, karena ingin menikmati Bangkok juga bersama-sama. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Kita akan langsung saja membuka Alkitab kita ya, Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal yang ke-5. Mari kita belajar sesuatu dari ayat-ayat ini. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ini berguna bagi kehidupan kita yang semakin hari semakin sulit, seperti yang Tuhan sudah nubuatkan. Jadi tidak perlu kaget kalau dunia keadaannya semakin bertambah sulit, kalau dunia keadaannya semakin bertambah tidak karuan. Itu bukan hal yang mengejutkan bagi kita anak-anak Tuhan. Justru kita bangga apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan digenapi ya, lewat kenyataan yang terjadi seperti itu. Nah, mari kita buka, akan kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Dikatakan, judul yang ada di Alkitab saya dikatakan bersabar dalam apa? Penderitaan. Berarti Alkitab saudara juga ada judulnya ya, bersabar dalam penderitaan. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua macam hujan disebutkan di sini. Kalau kita cermati tadi di ayat yang ke-7 dikatakan ya, seperti petani ya, yang menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi ada dua jenis hujan yang disebutkan di sini, hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kenapa disebut hujan musim gugur? Sebab ketika hujan ini turun, hujan yang jenis pertama ini turun, maka ya, dia akan merontokkan daun, bunga, apapun yang ada di pohon yang ada di tanah Israel pada waktu itu. Ketika hujan yang pertama ini turun, maka rontoklah semua yang ada di pohon. Makanya disebut hujan musim gugur. Gak ada yang bisa bertahan, gugur semua, rontok semua. Dan petani tidak terkejut dengan turunnya hujan yang seperti ini. Memang ketika hujan ini turun, pemandangan jadi gak enak. Pohonnya gundul semua ya, tanamannya rontok semua ya, bahkan bukan cuma daun dan bunga yang ada yang rontok, tapi tanaman-tanaman yang tidak kuat akarnya pun ikut tumbang dan rontok. Jadi kalau boleh dikatakan, ini hujan yang mengerikan ini ya, ini hujan yang istilahnya menghabisi semua keindahan yang ada. Daun yang tadinya indah, bunga yang indah dilihat, ketika kena hujan yang pertama ini rontok semua.
Dan hebatnya para petani tidak kaget, tidak lalu kecewa, loh kok begini hujannya. Ya, para petani sadar ini bukan salah siapa-siapa, ini memang sudah hukum alam yang harus mereka hadapi. Ya, mereka tahu nanti toh akan ada hujan jenis yang kedua yang dikatakan hujan musim semi, di mana hujan jenis yang kedua ini kalau turun membuat semuanya tumbuh kembali, membuat bunga-bunga bermekaran kembali, membuat daun-daun hijau kembali, membuat tanaman-tanaman tumbuh dengan kuat kembali. Jadi para petani tidak terkejut ketika hujan yang mengerikan itu datang. Ya, nah saudara, kita harus belajar katanya dari petani ini. Ya, kadang-kadang memang ada musimnya, ya, di mana banyak hal yang rontok dalam hidup kita. Ada musimnya. Ya, kita sehebat apapun dalam berbisnis, kita sehebat apapun dalam meniti karir, ya sehebat apapun kita melakukan pelayanan di rumah Tuhan, maka akan ada musimnya di mana hal-hal yang baik dalam hidup kita rontok. Ada. Ya, kita diurapi bagaimanapun. Ya, hujan jenis yang pertama ini akan dialami oleh semua anak Tuhan. Dan nggak perlu salahkan siapa-siapa. Ayat 8 dikatakan jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau ada yang rontok dalam hidup kita, kita langsung cari kambing hitam. Ya, kalau harga diri kita seolah-olah rontok, ya, kalau ekonomi kita rontok, kalau mungkin sukacita kita rontok, ya kita cenderung sifat manusia adalah bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, Yakobus berkata nggak perlu seperti itu, jangan kaget. Ya, hujan jenis yang pertama ini sekalipun nggak enak, semua harus alami kok. Ini bukan settingan siapa-siapa, ini settingan dari pencipta kehidupan ini. Petani tidak menyalahkan siapa-siapa ketika hujan musim gugur ini tiba. Petani tahu ini hukum alam yang memang harus dihadapi dengan sabar, dengan bertekun. Mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang rontok nih. Entah apanya yang rontok. Ya, ekonominya, harapan-harapannya, doanya sepertinya kok rontok di tengah jalan. Impian-impiannya sepertinya ada beberapa yang lagi rontok nih hari-hari ini. Ya, saya yakin ada di antara kita malam ini yang sedang tertimpa hujan jenis yang pertama ini. Yang hujan musim gugur. Bahkan mungkin ada yang sudah banyak rontoknya. Seolah hidup kita gundul. Ya, nggak ada keindahan lagi. Nggak ada yang hijau-hijau lagi. Nggak ada yang menyegarkan lagi. Waduh. Ya, Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Ya, dan saling mempersalahkan. Jangan. Ya, sabarlah. Seperti petani. Ya, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi sabar menunggu hujan yang kedua itu nanti akan datang dalam hidup mereka, yaitu hujan musim semi. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari ayat 7 sampai 11, ada 5 kali Allah berkata sabar, 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 sabar. Untung yang ngomong Tuhan, jadi gak ada yang marah. Kalau yang ngomong pendeta sering dimarahin. Saya sering dimarahin kalau ada orang bilang, wah masalah saya begini-begini. Kadang-kadang pendeta kan nggak juga istilahnya apa ya? Kadang-kadang lagi mampet di pikirannya begitu. Nggak ada yang bisa ngomongin selain sabar. Begitu pendeta ngomong sabar, dimaki, sabar, sabar. Nggak ngalami sih. Ya, saudaraku, emang nggak ada jawaban lain selain sabar. Kadang-kadang jemaat kan kalau lagi ada masalah, panik, mintanya solusi yang cespleng begitu kan. Mendengar nasihat yang berkata sabar, banyak doa, kayaknya udah bosen begitu. Ya, apa nggak ada jawaban lain? Nah, kalau pendeta yang ngomong sabar, masih disalahkan. Tapi ini Tuhan yang ngomong. Ya, sabar, sabar, sabar. 5 kali kata sabar muncul, dan 2 kali kata tekun muncul dari ayat 7 sampai ayat 11. Jadi, bagi saudara yang mengalami hujan musim gugur,
Bagi saudara yang mengalami beberapa hal mulai rontok dalam hidup kita, ya, Tuhan hanya memberi 2 kata malam hari ini: sabar dan bertekunlah. Ya, jangan rontoknya sesuatu dalam hidup kita membuat Anda menyalahkan siapa-siapa. Jangan rontoknya sesuatu dalam hidup kita membuat kita mengeluh. Ya, saudara, jangan. Belajarlah seperti Ayub. Nah, ada satu nama yang dimunculkan di situ. Coba Bapak Ibu kembali lihat ayat 11. Ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ya, yang bahagia bukan yang saling menyalahkan tadi. Yang bahagia akhirnya bukan yang bersungut-sungut tadi, tapi yang akhirnya berbahagia adalah mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub dimunculkan malam ini. Ya, kalau Bapak Ibu malam ini ya sudah terlanjur ngeluh, wah ya gara-gara dia, ya harapan saya rontok, terganjal dan sebagainya. Ayo, bagi yang sudah mengeluh, bagi yang merasa berhak mengeluh. Banyak kan orang kalau kena masalah merasa berhak mengeluh, merasa berhak menyalahkan sesuatu atau seseorang. Bagi kita yang merasa punya hak mengeluh dan menyalahkan seseorang, mari belajar dari Ayub. Gampang. Apa sih yang Tuhan minta? Tuhan minta bandingkan diri kita dengan Ayub. Yang pertama, masalah yang kita hadapi, apakah seberat yang Ayub hadapi? Kalau kita mau jujur, apa yang kita hadapi hari-hari ini tidak ada 1% dari apa yang Ayub hadapi. Betul Bapak Ibu? Ya, tahu kan kisah Ayub, tahu kan? Bayangkan dalam satu hari apa yang Ayub punya rontok semua dalam satu hari. Kalau di drama, saya yakin tidak ada drama yang bisa melukiskan kisah Ayub ini. Bayangkan, pagi-pagi dia dapat kabar, ya, semua anak-anaknya mati. Dia langsung siapkan kuburan di depan peti mati anaknya. Belum dikubur, datang berita kedua, semua ternaknya habis dirampok orang. Belum selesai kabar yang kedua, dia cerna dengan baik, baru dengar begitu saja. Muncul lagi, yang ladang-ladangnya dihabisi juga, dirampas oleh orang-orang jahat. Waduh, dalam satu hari, hujan musim gugur merontokkan seluruh yang Ayub miliki. Bahkan kesehatan, ya, yang dia miliki yang melekat dengan tubuhnya pun rontok pada hari itu juga. Masihkah kita berkata, saya berhak mengeluh dengan masalah yang saya hadapi ini? Saya berhak menyalahkan seseorang? Saya berhak komplain sama Tuhan? Mari lihat, bandingkan diri kita dengan Ayub. Ya, kita harusnya malu. Tuhan meminta kita belajar dari Ayub supaya kasarnya begini, tahu malulah dikit begitu. Kita nih baru dikit-dikit langsung, waduh, ya nggak, gundul habis, nggak ada sisa bunga daunnya sama sekali, rontok semuanya. Tapi Ayub masih bisa bersabar dan bertekun. Padahal kita jauh lebih beruntung dibanding Ayub. Pertama, beruntung dalam hal, ya, masalah kita tidak seberat yang dihadapi Ayub. Itu faktor pertama, kita menganggap diri kita lebih beruntung dari Ayub. Faktor kedua adalah di tengah persoalan kita, kita punya banyak hal yang Ayub tidak miliki pada waktu itu. Contoh, ya, kita punya Alkitab. Harusnya kita bisa kuat di tengah persoalan karena kita punya Alkitab. Ayub belum punya Alkitab kan? Betul kan Bapak Ibu Saudara? Zaman Ayub hidup belum ada buku yang namanya Alkitab. Bahkan Ayub, kalau Bapak Ibu selidiki secara teologis, Ayub itu tinggal di tanah Uz. Ya, nanti kalau sudah belajar kitab Ayub di pasal pertama,
ada seorang kaya raya di tanah Uz. Uz itu di mana? Bukan US ya, bukan United States. Uz itu di mana? Para ahli Alkitab membandingkan peta zaman sekarang dengan peta zaman Alkitab kuno. Uz itu ternyata ada di Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi dulu pernah ada kota tua begitu ya. Ancient city namanya Uz. Jadi kitab Ayub ini backgroundnya background Arab. Ya, kitab Ayub ini nuansanya nuansa Arab. Jadi boleh dibilang Ayub itu bukan orang Yahudi. Ayub itu orang Arab karena dia tinggal di Uz yang sekarang ada di daerah teritorial Arab Saudi. Bayangkan, dia orang Arab, nggak punya Alkitab, nggak punya BIC seperti ini, di mana ada pendoa syafaat, ada gembala, ada penatua, ada pemusik, pemuji. Ya, Ayub nggak punya kumpulan seperti BIC Bangkok. BIC betul ya? BIC. Oke, sebab kalau saya khotbah di Indonesia saya bilang GBI gitu ya. Ayub nggak punya GBI gitu ya. Tapi di sini saya bilang Ayub nggak punya BIC. Bayangkan, ya kita di tengah persoalan kita masih punya Alkitab. Ada banyak nasihat yang memberi kekuatan, penghiburan. Ya, di tengah persoalan kita punya persekutuan tubuh Kristus. Kita punya pendoa syafaat, titip doa kepada mereka. Kita punya para penatua, kita punya pemusik, pemuji dan sebagainya. Ayub jauh lebih mengenaskan, tapi toh dia berhasil dalam kesabaran. Kita yang masalahnya sudah enggak lebih berat dari Ayub, kita yang sarananya jauh lebih lengkap daripada Ayub, tapi kita sudah terlalu sering gagal dalam bersabar di tengah penderitaan kita. Jadi Tuhan minta kita tahu malulah dikit, kata Tuhan. Ditambah lagi, yang Ayub punya tuh teman-teman model apa? Yuk kita lihat yuk, kita Ayub. Ayub memang punya teman, tapi teman-teman mereka tidak memberi kekuatan, penghiburan yang dibutuhkan oleh Ayub. Tapi justru apa yang mereka berikan ketika Ayub dalam pergumulan, dalam penderitaan. Mari kita lihat Ayub 16. Ayub 16 ayat yang kedua. Kita masih punya kawan-kawan yang baik. Bahkan kita punya penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus. Tapi Ayub gak punya penghibur yang sejati seperti kita. Ayub 16 ayat yang kedua, mari perhatikan baik-baik. Ayub berkata begini kepada sahabat-sahabatnya, hal seperti itu telah acap kali ku dengar penghibur apa? Ya, Pak Arifin bilang, ini Ayub orang Jakarta nih rupanya, karena suka ngomong sialan. Orang Surabaya kan gak ngomong sialan ya, bahwa dia orang Jakarta yang suka ngomong sialan. Ya, penghibur sialan kamu semua tuh. Bayangkan, udah orang Arab, gak punya Alkitab, gak punya kumpulan tubuh Kristus seperti BIC di sini, gak punya penghibur yang sejati, hanya punya penghibur sialan. Tapi toh masih bisa bersabar, toh masih bisa bertekun. Jadi Tuhan mau katakan, kalau Ayub saja begitu rupa keadaannya masih bisa bertekun, malam ini Tuhan mau katakan kepada kita di BIC Bangkok, Anda harusnya lebih bisa bertekun. Anda harusnya lebih bisa bersabar ketika hujan musim gugur itu datang dalam hidup kita. Ya, tapi seringkali kita berkata, ya gimana bisa sabar kalau keadaannya begini? Ya sering kan kalau saya nasihatin jemaat juga, sabar. Gimana sabar? Keterlaluan tuh orang. Ya, gimana sabar? Ayub harusnya bisa ngomong lebih dari kita. Gimana sih bisa sabar? Betul gak? Harusnya yang ngomong itu Ayub, bukan kita. You know? Tapi seringkali kita yang ngomong, wah gimana sabar? Bapak gak ngalami sih. Gimana saya harus bertekun? Gimana saya harus tetap percaya, setia? Harusnya yang ngomong begitu Ayub, harusnya.
Tapi Ayub yang punya alasan buat ngomong begitu pun, dia tidak ngomong begitu. Ya, dia bersabar, dia berteguh. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, ya, malam ini biar kita mau terima teguran Tuhan untuk kita semua. Ya, jangan kita jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan kita jadi orang Kristen yang memanjakan diri sendiri. Nggak enak dikit langsung merasa berhak begini, berhak begitu. Ya, susah dikit langsung merasa saya punya alasan untuk ini, saya punya alasan untuk itu. Jangan. Kalau ngomong soal punya alasan, Ayub lebih banyak alasannya untuk kecewa sama Tuhan. Ya, kalau ngomong soal punya hak untuk bersungut-sungut, Ayub jauh lebih berhak untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi dia menjadi seorang teladan dalam hal kesabaran, dalam hal ketekunan. Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan 3 kunci malam hari ini, 3 rahasia mengapa Ayub bisa bertekun dan bersabar. Mengapa orang Arab di tanah Us ini, yang tanpa Alkitab, yang tanpa BIC, ya, yang tanpa penghibur yang sejati, kok bisa menjadi teladan yang luar biasa dalam hal kesabaran dan ketekunan? Saya cermati, ini analisa saya ya, cermati ada 3 minimal ya yang mendasari Ayub untuk bisa bersabar. Mari kita lihat. Yang pertama, Ayub pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Ayub 13 ayat yang ke-15. Mari perhatikan baik-baik. Demikian dikatakan, lihatlah. Ayub berkata, lihatlah, ia, yaitu Allah, huruf besar, hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ini lebih enak untuk dicerna ya. King James saja, yang umum saja. King James saja berkata, even he slay me, ya, atau even he kill me, yet will I trust in him. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, ya, paling-paling mati dah, kata dia. Ya, sekalipun aku mati, seburuk-buruknya sekalipun aku mati, aku akan tetap percaya kepada dia. Ini statement yang luar biasa. Yang ngomong ini orang Arab loh. Sekalipun aku mati, ya, aku tetap percaya kepada dia. Ini yang ngomong orang Arab yang gak punya Alkitab, yang gak punya gereja, yang gak punya Roh Kudus. Sedangkan kita, ya, yang punya semuanya, belum tentu berani ngomong seperti ini. Sekalipun bangkrut, berani gak? Saya tetap melayani Tuhan, berani gak? Even bankrupt. Ya, sekalipun disakiti, aku tetap melayani Tuhan. Sekalipun disalah mengerti, sekalipun ya rugi, sekalipun dicap orang. Nah, berani gak kita ngeluarin statement yang mirip-mirip seperti itu kan? Ya, ini orang Arab loh yang ngomong ini. Anak-anak Tuhan aja jarang yang berani ngomong seperti ini. Ya, even he slay me, yet will I trust in him. Waduh, luar biasa. Apa artinya? Jadi yang pertama, kenapa dia bisa sabar? Kenapa dia bisa bertekun? Karena dia tahu resiko kehidupan. Dia sudah siap. Dia sudah siap dengan resiko apapun yang ada dalam hidup ini. Nah, saudara, makanya ketika hal-hal yang buruk datang, dia nggak kaget. Krisis datang, dia nggak terkejut. Ya, bencana datang, dia tidak shock. Hal-hal yang merugikan datang, dia tidak goyah imannya, tidak. Meskipun dia percaya Tuhan, dia sadar bukan berarti orang percaya hanya terima yang baik saja. Bukan berarti orang yang setia hanya terima yang enak saja. Oh, tidak ada pikiran seperti itu dalam hidup Ayub. Bagi Ayub, percaya Tuhan, tetap hidup ini ada baik, ada buruknya. Amsal pasal 3 berkata, semua orang mengalami, ada waktunya menang, tertawa, ada waktunya menangis, ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ya, ada waktunya bersuka cita, ada waktunya berduka cita. Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 10. Thank you Pak Robert. Ya, Pengkhotbah 3 1 sampai 10, ya, itu berlaku bagi semua orang. Termasuk orang percaya. Apa orang percaya nggak kena krisis? Oh, kena. Nah, ini yang seringkali nggak disadari oleh orang-orang percaya. Dipikir, kalau saya melayani Tuhan, semuanya akan enak terus. Makanya orang melayani Tuhan dengan tujuan supaya nyaman hidupnya. Udah salah motivasinya. Ya, ada orang yang mau dibaptis, ya. Tapi saya sempat tanya, ya, apa alasannya mau dibaptis? Apakah karena benar-benar percaya? Lalu dia jujur ngomong, ya kan kalau dibaptis berarti kan ya kita akan diberkati terus sama Tuhan setelah dibaptis. Saya bilang salah. Ya, setelah dibaptis iblis akan menyerang kita, itu pasti itu. Ya, dan tidak sedikit orang yang begitu. Ya, tidak menyadari bahwa hidup ini tetap ada risikonya. Saudara sadar nggak? Melayani ada risiko kecewa. Sadar nggak? Nah, jadi kalau ada kekecewaan, jangan kaget ya. Jangan kaget. Tapi kita berani ngomong seperti Ayub, sekalipun kecewa, tetap aku akan melayani Tuhan. Ini orang yang sudah siap dengan segala risiko yang akan terjadi. Jangan kita kata, di gereja kok saya dikecewakan. Memang di gereja nggak ada yang bisa kecewa di situ, banyak justru. Bapak Ibu Saudara, ayo perhitungkan baik-baik. Diurapi bagaimanapun, ya, dipakai Tuhan bagaimanapun, ya, dipilih Tuhan bagaimanapun, tetap kita harus selalu siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Jangan pura-pura kaget, jangan pura-pura nggak ngerti. Ayub tahu, dalam bahasa sehari-hari dikatakan paling mati dah, kata dia. Jadi dia sudah perhitungkan resiko terburuk dalam hidup ini apa. Ya, saudara pun harus perhitungkan resiko terburuk dalam pelayanan apa. Resiko terburuk sebagai hamba-hamba Tuhan apa. Jadi kalau itu datang kita nggak kaget, lalu menyalahkan si A, si B. Enggak. Kita akan terima, oh ya ini memang pelayanan yang begini, gitu. Betul nggak? Ya inilah pelayanan, gitu. Kita nggak shock, ya, lalu kita panik, ya, menggerutu, ya, lalu kita panik, ya, menggerutu, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Mari, milikilah apa yang Ayub punya yang pertama ini. Tahu bahwa sekalipun kita diurapi Tuhan, kita anak Tuhan, tetap kita harus siap, ya, menghadapi krisis, menghadapi segala yang buruk, menghadapi segala yang tidak menyenangkan bagi hidup kita masing-masing. Yang kedua, yang Ayub miliki sebagai modal yang kedua, yang membuat dia bisa bersabar di tengah penderitaannya. Kita lihat Ayub di pasal yang ke-19 ayat 25 dan ayat 26. Ya, Ayub 19 ayat 25 sampai ayat 26. Ini saya anggap sebagai modal yang kedua dari Ayub. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya, 25-26. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, bahasa lainnya, dengan tengkorakku pun tinggal tulang belulang, aku akan melihat Allah. Wah, luar biasa. Sekali lagi, yang ngomong ini adalah orang apa? Arab. Saya terpaksa harus ulang-ulangi, biarin, sudah tersinggung-tersinggung ya. Ya, yang ngomong penebusku hidup adalah orang Arab yang nggak punya Alkitab, nggak punya gereja seperti BIC, hanya punya penghibur sialan, tapi bisa berkata penebusku hidup. Lalu dia katakan apa? Sekalipun aku nggak punya daging, tinggal tengkorak, tanpa dagingku pun, aku tetap akan melihat dia. Waduh, luar biasa. Dalam bahasa lain dikatakan, kematian bukan akhir dari segalanya. Jadi bagi Ayub, karena penebusnya hidup, mati pun tetap tidak bisa menghalangi dia melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya.
Ya oke, tanpa daging pun aku akan tetap melihat kemuliaan Allah. Wah, iman yang luar biasa. Ya, saudaraku, mari bersabarlah. Kenapa? Penebusmu hidup, Yesusmu hidup, dan karena Yesus kita hidup, maka krisis bukan akhir dari hidup kita. Bangkrut kita bukan akhir dari segalanya. Ya, hati yang terluka yang saat ini kita alami itu bukan akhir dari segalanya. Saudaraku, kita sekali berpikir ada masalah ini, wah habis deh. Ya, seringkali kita dikecewakan dikit, wah udahlah, nggak Tuhan-Tuhanan. Kita seringkali menjadikan hal-hal kecil sebagai akhir dari perjalanan kita dengan Tuhan. Ayo, ketika barah itu bisu, ya, ketika bisu menggerogoti dagingnya, dia tidak cemas sedikit pun. Dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Bisu ini bukan akhir dari hidupku. Ya, penyakit ini tidak akan bisa mengakhiri rencana Allah dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, apa masalah kita hari ini? Kalau itu krisis ekonomi, mari kita katakan, karena penebusku hidup, krisis ekonomi bukan akhir dari rencana Allah dalam hidupku. Ya, krisis ekonomi tidak bisa mengakhiri apa yang Allah rancang dalam hidupku. Ya, segala yang buruk yang kita alami hari ini, kita katakan dengan iman, apapun itu tidak akan bisa mengakhiri rencana Allah dalam hidup kita. Kalau orang Arab saja bisa berkata begitu, apalagi kita orang Kristen. Ya, saudara, kita harusnya lebih bisa dan lebih mampu berkata seperti yang Ayub katakan itu. Makanya Ayub sabar, Ayub bisa berteguh. Karena yang pertama, dia tahu masalah itu bukan hal yang luar biasa dalam hidup ini. Ujung-ujungnya mati pun itu hal yang biasa dalam hidup ini. Semua juga mati kok. Mungkin Ayub berpikir begitu. Kematian bukan sesuatu yang mengejutkan, ya, karena semua juga pasti mati dan aku harus siap menghadapi semuanya itu. Lalu yang kedua, dia tahu penebusnya hidup. Yang pertama, dia tahu resiko kehidupan. Yang kedua, dia tahu penebusnya hidup. Dan yang ketiga, satu lagi, mari kita lihat, ya, Ayub pasal yang ke 23. Ayub pasal yang ke-23. Saya anggap ini modal ketiga dari Ayub. Setelah yang pertama, dia tahu hidup memang, ya, tidak luput dari kesusahan, hidup memang tidak luput dari penderitaan, ya. Lalu yang kedua, Ayub tahu penebusnya hidup. Dan yang ketiga, apalagi yang dia tahu sehingga dia bisa sabar? Ayat 10 dari pasal 23 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jadi yang ketiga, Ayub tahu apa yang akan terjadi setelah krisis ini selesai. Dia punya pandangan iman yang jauh melihat sampai di balik dari krisis yang dia hadapi hari itu. Ya, dia punya mata Raja Wali yang bisa menembus awan yang kelam, yang bisa melihat objek yang jauh yang tidak bisa dilihat oleh binatang atau burung apapun juga. Ya, inilah yang Ayub ketahui. Yang pertama, hidup memang harus ada krisis. Yang kedua, dia tahu penebusnya hidup. Yang ketiga, dia tahu apa yang akan dia alami setelah dia bisa bertekun dan bersabar di tengah penderitaannya. Aku tahu, ya, aku akan muncul seperti emas yang telah dimurnikan dalam api. Bapak Ibu Saudara, mari, bukankah kita sudah banyak diberitahu lewat firman Tuhan, ya, bahwa krisis adalah sebuah proses untuk menyempurnakan kehidupan kita. Berkali-kali kita dinasehati bahwa setelah ada masalah, maka akan ada berkat yang kita alami. Ya, setelah ada krisis, maka akan ada pemulihan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Seringkali kita udah tahu, tapi kita gagal juga untuk bersabar. Ya, sampai kalau boleh dikatakan Tuhan mau berkata, apalagi yang belum saya kasih tahu begitu.
Ya, kalau boleh menyuarakan suara Tuhan malam ini, Tuhan mungkin sedikit frustrasi sama kita. So, apalagi yang belum saya beritahu gitu. Ya, apalagi yang belum saya ungkapkan, singkapkan tentang maksud-maksudku lewat semua yang harus kalian hadapi hari-hari ini. Ayub saja yang nggak tahu sebetulnya, nggak lebih tahu dibanding kita, tapi dia bisa tahu bahwa lewat semuanya ini aku akan muncul seperti emas yang dimurnikan dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam ini Tuhan hanya mau agar kita membuang semua alasan-alasan kita, membuang semua alasan yang membuat kita merasa berhak untuk kecewa, berhak untuk tidak melayani lagi, berhak untuk mundur dari gereja. Seringkali kita punya hak, merasa punya hak untuk itu. Tuhan ingin malam ini, ayo, dibanding Ayub, alasan udah gak berguna semua. Ya, dibanding apa yang Ayub alami, semua dalil-dalil gak laku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Ayub saja bisa sabar, sekali lagi, orang Arab tidak punya Alkitab, tidak punya gereja seperti PIC, hanya punya penghibur sialan, dia bisa bertekun seperti itu. Ayat terakhir, mari kita buka Mazmur. Ini salah satu ayat kesukaan saya ingin bagikan. Siapa tahu Bapak Ibu juga menyukai ayat ini ya. Mazmur 89. Mazmur 89 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 89 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita tutup dengan kita memperkatakan dua ayat ini. Mazmur 89 ayat 8 sampai 9. Mari 1, 2, 3. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau bagaimana? Kuat ya Tuhan, dan apa? Kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Perhatikan kalimat terakhir, kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Dalam The Message Bible dikatakan ya, you're faithful from every angle. You're faithful from every angle. Jadi kita mau lihat Tuhan dari sisi manapun, kita akan nampak kesetiaannya. Kita mau lihat Tuhan dari sudut manapun, kita akan ketemu dengan kesetiaannya. Jadi dari sisi hukuman, kadang-kadang kita lihat dia marah, tapi Alkitab berkata, Daud berkata, dari sisi hukuman pun kita akan melihat bahwa dia tetap Allah yang setia. Dari sisi disiplinnya, dari sisi hukum-hukumnya kelihatannya keras, tapi pemazmur berkata dari angle hukumnya pun kita akan menemukan dia Allah yang setia dari sudut manapun. Jadi tidak ada bagian dalam diri Tuhan yang tidak menampilkan kesetiaannya. Itu kesimpulannya, ya. Tidak ada satu sisi pun, satu ruang pun dari diri Allah yang tidak menampilkan kesetiaannya. Jadi kalau boleh dikatakan Allah itu dipandang dari manapun, dia tetap Allah yang setia. Waduh, ini luar biasa. Bahkan ada terjemahan lain ya, terjemahan lain berkata, your faithful is your trademark. Your faithful is your trademark. Ciri khas Tuhan adalah kesetiaan. Trademarknya, ya apa trademark itu? Apa sih? Iya pokoknya ciri utamanya lah ya. Ya pokoknya itulah ya trademarknya gitu ya. Kalau ngomong Tuhan kita nggak bisa lepaskan dia dari kesetiaannya. Kita ngomongin Tuhan pasti kita akan menyinggung soal kesetiaannya. Ya itu Tuhan. Tuhan tidak bisa mengingkari ciri khasnya, trademarknya. Dia nggak bisa buang, dia nggak bisa tutup-tutupi itu. Ya mau dia berlaku ya
lewat hukumnya, lewat kasihnya, lewat disiplinnya, tetap dia nggak bisa menghilangkan ciri khasnya sebagai pribadi yang setia. Ini yang Ayub lihat. Bayangkan, ya ini yang Ayub ya pandang dengan mata imannya. Makanya dia bisa setia, ya sabar dan bertekun. Mari Bapak Ibu Saudara, malam ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Ayo, kamu lihat aku dari manapun sudut pandangmu, kamu akan ketemu bahwa aku ini setia. Malam ini Tuhan mau berkata, Tuhan mau tantang kita. Ya, coba kamu mau lihat aku dari sudut mana? Ya, kamu pasti akan melihat bahwa aku akhirnya setia terhadap umatku. Bapak Ibu Saudara, di tengah hujan musim gugur ini, mari bersama. Ya, bersama. Kita punya Allah yang tidak bisa mengingkari kesetiaannya. Bersama dengan Dia, kita akan sampai pada hujan musim semi pada akhirnya. Ya, biarkan Tuhan yang atur waktunya. Biar Tuhan yang atur timingnya. Kapan hujan musim gugur ini selesai dan diganti dengan hujan musim semi. Biar Dia yang kendalikan segala sesuatunya. Mari kita tundukkan kepala kita.